Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar tentang Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sirah nabawiyah, tentang hidupan Nabi Muhammad SAW, yang dimana pengarang kitab ini memulai dengan suatu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahi biqasasil ghabirin. Segala puji bagi Allah yang telah memimpin hamba-hambanya dengan jalan derita orang terdahulu dan menjadikannya sebagai suatu pelajaran untuk orang-orang di zaman sekarang sampai hari pembalasan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu terlimpah atas Nabi Muhammad SAW yang hidupnya penuh dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinis sifat, dan sifat yang terpuji, wa ala alihi wa sahbih, dan mudah-mudahan tercurahkan rahmat dan kesejahteraan juga atas keluarga dan sahabat beliau alladzina takhadu siratahu nirasan linasriddin, sebagai pelita untuk menyiarkan agamanya sehingga mereka sampai ke dinding Tiongkok di sebelah timur, di tengah-tengah Eropa, dan di sebelah barat. Wa ba'du, falamma kanat siratu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam akbaro muhaddibin lin nufusil jamihati, maka oleh karena perjalanan Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya pembersih jiwa yang biasa menurutkan hawa nafsunya, seluas-luasnya lautan ilmu dan penanam iman yang kuat, pancaran yang begitu indah, sangat kuat kemauannya, selalu berpegang teguh kepada kebenaran, berhias dengan akhlak yang mulia, agar kesemuanya itu bisa diteladani oleh anak-anak, tertanam dalam jiwa mereka. Maka kata pengarang, kata musannif, saya menganggap perlu meringkas beberapa pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimana bahwasanya kitab ini sangat ringkas, tetapi memberikan suatu bentuk penjelasan yang cukup khususnya agar menjadi teladan bagi anak-anak sebagai generasi di masa akan datang. Maka kita akan mulai daripada bagian pertama daripada kitab ini dengan suatu hal ini disebut ad-daurul awwalu, masa pertama min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, Sayyiduna Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan.
wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Rasulullah adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup para nabi dan imam bagi para rasul. Ja'a bid-dinil islami alladhi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Beliau Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, agama yang diterima Allah sampai pada hari kiamat, tidak agama yang lainnya. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Rasulullah adalah keturunan bangsa Quraisy, suatu kaum yang termulia di Makkah Al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nasab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, imamnya para nabi, imamnya para rasul, sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah membawa agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah melainkan hanya agama Islam. Di sini juga disebutkan bahwasanya la yaqbalullahu yaumal qiyamah dina ghairahu. Enggak akan diterima agama yang lain di hari kiamat kecuali hanya agama Islam. Bahwasanya maka sangat beruntunglah bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan suatu anugerah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika keturunan kita, ketika kita punya kakek, nenek sebagai seorang muslim, ibu dan bapak seorang muslim, maka alhamdulillah ketika kita lahir sebagai seorang muslim, maka inilah yang saatnya bagi kita untuk bisa memupuk, untuk bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini senantiasa terus-menerus berada di dalam jiwa dan hati kita. Maka layaklah bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantas bagi kita untuk mempelajari daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan seseorang tidak cinta kepada nabinya apabila mereka tidak mempelajari dari sirahnya, daripada kehidupannya. Karena Nabi Muhammad SAW ada sebagai seorang nabi yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang paling mulia. Maka pantaslah bagi kita untuk bisa memahami, mempelajari dari seluruh sisi kehidupan baginda Rasulullah SAW yang jelas-jelas dituangkan oleh para ulama dengan sirah nabawiyah daripada sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah bagi kita, bagi seorang pemula, untuk mempelajari daripada kitab Khulasah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Karena dari awal ini suatu bentuk penjelasan yang sangat singkat namun mencukupi daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga bagi kita akan mengenal, akan mengetahui dari sejak lahir Nabi sampai nanti
akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Semoga daripada pembukaan dari awal Ad-Daurul Awal ini akan menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa mempelajari kembali daripada episode-episode berikutnya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.